Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Siska Simanjuntak dengan NIM 64231467. Nama saya Putri Nur Halimah dengan NIM 64231820. Nama saya Ineza Citra Aulia dengan NIM 64231441. Saya Salma Natasha Putri dengan NIM 64231861. Nama saya Dita Pramesti dengan NIM 64231739. Di sini kami akan mempresentasikan tugas PBL kedua, Manajemen Sumber Daya Manusia. Terima kasih. Latar belakang. Manajemen Sumber Daya Manusia atau MSDM ialah seni serta ilmu untuk mengelola orang-orang yang ada di dalam satu wadah atau organisasi yang sama agar menciptakan kinerja yang efektif dan efisien serta untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemudian ada beberapa pengertian manajemen sumber daya manusia menurut para ahli, di antaranya yaitu pertama ada Asmat S. Rupki, kedua ada Edwin B. Filippo, ketiga ada dari Nawawi. Pemberhentian tenaga kerja atau yang sering disebut sebagai PHK adalah kegiatan pengakhiran masa kerja karyawan di perusahaan tersebut. Berikutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa tujuan penelitian ini? Yang kedua, apa dampak PHK terhadap perusahaan Tupperware? Yang ketiga, apa hal yang menyebabkan PHK pada perusahaan Tupperware? Yang keempat, bagaimana solusi yang dapat perusahaan ambil dalam menangani PHK? Yang kelima, apa langkah yang tepat yang harus dilakukan oleh perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dalam menangani kasus PHK? Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui mengapa terjadinya PHK di perusahaan Tupperware. Yang kedua, untuk mengetahui dampak PHK terhadap perusahaan Tupperware. Yang ketiga, untuk mengetahui penyebab adanya PHK pada perusahaan Tupperware. Yang keempat, untuk mengetahui solusi apa yang dapat perusahaan ambil dalam menangani kasus PHK. Yang kelima, untuk mengetahui langkah yang tepat yang harus dilakukan oleh perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dalam menangani kasus PHK. Kemudian ada manfaat. Yang pertama itu memberikan wawasan bagi mahasiswa atau akademisi tentang penyebab, dampak, dan solusi terkait PHK di perusahaan besar. Yang kedua, memberikan saran atau solusi yang aplikatif untuk pengelolaan sumber daya manusia saat menghadapi situasi yang sulit. Ketiga, menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya persiapan menghadapi ketidakpastian pekerjaan. Yang keempat, menjadi masukan bagi pemerintah atau pembuat kebijakan untuk menciptakan regulasi yang melindungi hak pekerja dalam situasi PHK. Adapun alasan mengapa PHK massal di perusahaan Tupperware memiliki beberapa penyebab. Nah, yang pertama itu penyebab dari memburuknya keuangan Tupperware. Nah, yang kedua, penjualan merosot yang membuat Tupperware terancam bangkrut. Badai pemutusan hubungan kerja atau PHK ini masih terus berlangsung hingga memasuki pertengahan tahun 2023. Terbaru, perusahaan multinasional Tupperware berencana melakukan PHK terhadap karyawannya. Kabar ini dibenarkan langsung oleh CEO Tupperware, Miguel Fernandez. Menurutnya, perusahaan terpaksa melakukan efisiensi untuk mengantisipasi dampak keuangan yang lebih buruk. Analisis Retail dan Direktur Pelaksana di Global Data, Neil Saunders, mengungkapkan penurunan nilai saham menjadi faktor utama memburuknya kinerja keuangan hingga terancam bangkrut. Pada awal pekan ini, saham Tupperware turun hampir 50% pada hari Senin, menyusul peringatan suram bahwa masa depannya terlihat suram. New York Stock Exchange juga memperingatkan bahwa saham Tupperware terancam dihapus dari daftar karena tidak mengajukan laporan tahunan yang diwajibkan. Tercatat saham perusahaan turun hampir 90% selama setahun. Itu juga mengeluarkan peringatan going concern November lalu. Selain penurunan nilai saham, memburuknya keuangan perusahaan juga dipicu oleh anjloknya kinerja penjualan. Hal ini menambah tekanan berat pada perusahaan yang memproduksi serta memasarkan produk plastik berkualitas untuk keperluan rumah tangga tersebut.
Saunders juga mengatakan bahwa Tupperware berada dalam posisi genting secara finansial karena berjuang untuk meningkatkan penjualan dan karena asetnya yang ringan sehingga Tupperware tidak memiliki banyak kapasitas untuk mengumpulkan uang. Lalu ada solusi perusahaan Tupperware. Yang pertama ada restructuring utang dan likuiditas aset. Ini restrukturisasi utang dan pengelolaan likuiditas aset merupakan langkah penting dalam menjaga stabilitas keuangan bagi individu, perusahaan maupun lembaga. Lalu ada yang kedua, reorganisasi biaya operasional. Reorganisasi biaya operasional adalah langkah strategis untuk mengelola dan merestrukturisasi pengeluaran dengan tujuan meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan profitabilitas perusahaan. Ini melibatkan identifikasi, evaluasi, dan pengoptimalan sebagai komponen biaya operasional. Lalu, biaya operasional adalah semua pengeluaran yang dikeluarkan perusahaan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, seperti biaya, tenaga kerja, bahan baku, utilitas, sewa, dan administrasi. Lalu yang ketiga ada transformasi digital. Transformasi digital adalah proses integrasi teknologi digital ke dalam semua aspek operasional suatu organisasi atau bisnis untuk menciptakan nilai tambah, meningkatkan efisiensi, dan memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berkembang. Ini bukan hanya teknologi, tetapi juga mengubah budaya, proses, dan strategi organisasi. Lalu ada inovasi produk dan layanan. Inovasi produk dan layanan adalah pengembangan atau perbaikan produk maupun layanan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, meningkatkan nilai tambah, dan menciptakan keunggulan kompetitif di pasar. Lalu ada pengertian inovasi produk dan layanan. Inovasi produk adalah proses menciptakan produk baru atau memperbaiki produk yang sudah ada agar lebih relevan, efisien, dan bertindak bagi pelanggan. Lalu ada inovasi layanan, yaitu perbaikan atau pengembangan cara penyediaan layanan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan efektivitas bisnis. Lalu ada partnership strategis. Ini adalah kolaborasi antara dua atau lebih organisasi dengan tujuan saling menguntungkan melalui sinergi sumber daya, kemampuan, dan pasar. Ini bertujuan untuk mencapai tujuan bersama yang sulit dicapai jika dilakukan secara individual. Pengertian partnership strategis adalah perjanjian kerjasama jangka panjang yang disadarkan pada tujuan bersama, pembagian risiko, dan saling melengkapi keahlian atau sumber daya untuk menciptakan nilai tambah. Akhir ada program perlindungan kerja. Program perlindungan kerja adalah inisiatif atau kebijakan yang dirancang untuk memastikan kesejahteraan, keamanan, dan hak-hak pekerja dalam menjalankan tugas di lingkungan kerja. Program ini mencakup aspek keselamatan, perlindungan hukum, kesejahteraan finansial, serta pengembangan karyawan. Analisis solusi yang tepat menghindari PHK pada perusahaan Tupperware. Salah satu penyebab utama kebangkrutan Tupperware adalah ketidakmampuannya beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen dan tren bisnis yang bergerak ke arah digitalisasi. Maka dari itu, analisis ini dibuat dengan mempertimbangkan faktor-faktor utama seperti efisiensi operasional, inovasi produk, dan strategi komunikasi dengan karyawan. Yang pertama ada efisiensi operasional. Di efisiensi operasional ini ada pengelolaan biaya non-esensial. Memotong biaya pada aspek yang tidak langsung mendukung produksi, seperti biaya iklan tradisional atau perjalanan bisnis untuk meningkatkan efisiensi keuangan. Lalu ada optimalisasi produksi, menerapkan teknologi otomatisasi atau sistem produksi just in time untuk meminimalkan pemborosan bahan baku. Kedua, ada diversifikasi dan inovasi produk. Pertama, ada peluncuran produk baru. Tupperware dapat menciptakan produk inovatif yang lebih relevan dengan kebutuhan konsumen modern, seperti produk ramah lingkungan atau desain multifungsi. Dan yang kedua, pemasaran digital yang efektif. Beralih ke strategi digital marketing yang hemat biaya, seperti memanfaatkan media sosial dan platform e-commerce untuk memperluas jangkauan pasar. Yang ketiga, ada optimalisasi struktur gaji. Memotong atau menunda kenaikan gaji untuk manajerial tingkat atas terlebih dahulu.
Lalu, mengurangi jam kerja atau menawarkan cuti jangka panjang dengan tetap menjaga komunikasi transparan kepada karyawan. Yang keempat, meningkatkan kolaborasi internal, mendorong dialog sosial yang konstruktif antara manajemen dan karyawan melalui forum bipartit untuk menciptakan solusi bersama sebelum keputusan PHK diambil. Terakhir, yang kelima, kemitraan dan diversifikasi pendapatan. Kerjasama strategis, menjalin kemitraan dengan perusahaan lain untuk memperluas distribusi atau memperkenalkan lini produk baru. Eksplorasi pasar baru, mengembangkan pasar internasional atau segmen pelanggan baru dengan penawaran produk yang disesuaikan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.